Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah manajemen risiko mengenai implementasi prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor. Studi pada PT Pan Pacific Insurance. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda dengan NIM 21059-129 dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Padang. Yang pertama itu deskripsi masalah. Kecerobohan manusia menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan. Apalagi produksi kendaraan bermotor yang semakin meningkat karena tingginya minat konsumen dari tahun ke tahun. Untuk itu, perusahaan PT Pan Pacific Insurance menawarkan untuk menanggung kerugian yang disebut sebagai risiko. Pertanggungan yang dijamin adalah kerusakan yang terjadi secara langsung, seperti benturan, tabrakan, tergelincir, terbalik, tindakan kejahatan, pencurian, dan TJH, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. Adapun prinsip yang digunakan dalam kasus ini, yaitu PT Pan Pacific Insurance menerapkan prinsip subrogasi pada pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor kepada setiap nasabahnya. Nah, apa sih itu prinsip subrogasi? Hak subrogasi merupakan salah satu prinsip asuransi di mana berdasarkan pasal 284 Statbel nomor 23 tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga yang berkenaan dengan kerugian itu. Dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, dijelaskan bahwa apabila pihak tertanggung sudah menerima penggantian atas dasar prinsip indemnity, maka pihak tertanggung tidak dibenarkan untuk mendapatkan penggantian dari pihak ketiga. Apabila kerugian pihak tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga, oleh karenanya pihak tertanggung mempunyai pilihan untuk menuntut penggantian kepada pihak ketiga atau kepada pihak penanggung sesuai dengan perjanjian asuransi. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip subrogasi. Selanjutnya itu ada proses pengajuan klaim. Berikut ini ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk mengajukan klaim pada saat kendaraan tertanggung mengalami kecelakaan. Yang pertama, tertanggung memberitahukan kepada perusahaan asuransi. Tertanggung memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa telah terjadi kecelakaan dengan mengajukan klaim dan melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, melengkapi data-data. Tertanggung dan pihak ketiga diwajibkan untuk melengkapi data-data yang diminta oleh perusahaan asuransi, seperti SIM, KTP, STNK, kartu anggota PT Pan Pacific Insurance tertanggung, serta surat pernyataan damai untuk tanggung jawab pihak ketiga. Yang ketiga, perusahaan asuransi melakukan survei. Apabila data pendukung sudah dinyatakan lengkap, maka perusahaan asuransi akan melakukan survei dengan melihat kondisi kendaraan. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan foto gandeng sebagai bukti adanya kerusakan pada objek yang diasuransikan. Yang keempat, perusahaan asuransi akan memberikan SPK.
SPK yaitu surat perintah kerja kepada pihak tertanggung untuk kemudian diajukan kepada bengkel rekaan perusahaan asuransi. Nah, berdasarkan proses pengajuan klaim di atas, dapat dilihat betapa pentingnya pemahaman bersama antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Hal tersebut menjadi syarat untuk melakukan klaim ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh objek asuransi. Selanjutnya yaitu hambatan dalam mengajukan klaim. Terdapat beberapa hambatan dalam mengajukan klaim. Yang pertama itu data pendukung dari pihak tertanggung dan pihak ketiga sudah tidak aktif. Sesuai dengan proses pengajuan klaim sebelumnya, bahwasannya dikatakan data pendukung harus dalam keadaan aktif. Sehingga jika data pendukung yang diberikan sudah tidak aktif, tentu saja akan menghambat proses pengajuan klaim tersebut. Yang kedua, tertanggung tidak mempunyai moral hazard. Setiap tertanggung harus mempunyai moral hazard yang baik, di mana hal tersebut berhubungan dengan karakter ataupun fisik dari pihak tertanggung. Moral hazard ini menjadi penting karena beberapa kondisi di mana pihak tertanggung mengalami kerugian atas objek asuransi, perusahaan asuransi seringkali menemukan ketidakjelasan informasi atas kronologi kejadian secara terperinci. Oleh karena itu, tertanggung harus memiliki moral hazard yang baik sehingga perusahaan asuransi akan mudah untuk mendapatkan informasi yang jelas. Yang ketiga, aktivitas survei di lapangan. Misalnya pihak tertanggung PT Open Pacific bersikap kurang kooperatif untuk mengikuti prosedur dalam aktivitas survei yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Dan pihak ketiga yang tidak dapat hadir karena halangan. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ini merupakan hambatan yang sering dijumpai di lapangan. Yang keempat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Hambatan lainnya yaitu tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, di mana penggantian kerugian yang ditimbulkan atas objek asuransi bukan merupakan tanggung jawab langsung bagi pihak ketiga. Dalam tanggung jawab hukum pihak ketiga ini dikenal dengan istilah limit nominal tertanggung, yang berarti apabila nilai kerugian yang ditimbulkan dari keterlibatan pihak ketiga atas objek asuransi melampaui dari nilai yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung harus membayar sisanya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab PT Pan Pacific Insurance. Yang pertama, kerugian yang muncul akibat pihak ketiga secara otomatis memposisikan pihak ketiga sebagai penanggung jawab atas kerugian yang dialami. Yang kedua, pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi lebih dari kerugian yang dialaminya. Dan yang terakhir, terdapat limit nominal tertanggung. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.